Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang hamba yang setia. Sharing pada kesempatan ini saya peruntukkan untuk para sahabat yang ada di New MTRC Advance dan juga saudara yang ada di Big Internet Group. Sebetulnya saya sudah menyiapkan sebuah topik yang lebih diperuntukkan untuk saudara-saudara yang ada di Big Internet tadinya. Tetapi dalam perjalanan waktu kemudian saya mendapatkan topik yang lebih kuat untuk disampaikan pada kesempatan ini. Kali ini saya akan berbicara tentang hamba yang setia. Jadi kalau para sahabat perhatikan apa yang saya sampaikan pada grup doa, di grup WA, grup doa, saya katakan di sana bahwa saya harus pastikan setiap orang yang ada di dalam grup untuk mengambil bagian dalam berdoa. Karena apa? Dari dulu saya sudah sampaikan dan saya sering ulang-ulang bahwa yang membedakan kekristenan kita sekarang dengan kekristenan kita yang lama, termasuk dengan praktek kekristenan mayoritas orang Kristen adalah bahwa kita harus memastikan setiap kita yang berada di dalam komunitas ini, setiap kita yang berada di dalam pelayanan TRC bukan cuman pendengar, bukan cuma berada di dalam grup tapi pasif. Kita harus memastikan bahwa setiap orang yang ada di dalam komunitas ini, di dalam grup ini, di dalam pelayanan ini adalah pelaku dari apa yang disampaikan, baik dalam tuntunan TRC, terlebih menjadi pelaku atas firman Tuhan. Karena kalau tidak demikian, selain kita menjadi penipu, maka tidak akan pernah ada pertumbuhan rohani yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Nah, itulah kenapa saya sangat tegas dalam hal ini, dan saya juga tidak berkompromi soal prinsip praktik kekristenan yang saya pegang dari awal pelayanan ini. Saya sudah berkali-kali katakan, percuma kita tahu banyak tentang firman Tuhan, percuma kita membaca firman Tuhan, percuma kita menonton banyak video khotbah, kemudian kita punya pengetahuan kekristenan yang banyak, tetapi kalau prakteknya nol, itu tidak akan membawa kita pada pertumbuhan rohani, dan yang saya percaya itu tidak akan menyelamatkan gitu. Nah, itulah kenapa saya sangat tegas di dalam grup doa untuk memastikan setiap orang yang ada di dalam grup untuk terlibat dalam berdoa, mengambil bagian untuk berdoa, berkomitmen untuk mendoakan pokok-pokok doa yang dibagikan setiap malam. Nah, sebelum saya masuk pada topik ini, saya sudah juga sering katakan kepada setiap orang-orang yang saya layani di dalam TRC ini, sampai sekarang saya boleh bersaksi kembali bahwa saya menjadi kuat dalam mengikut Tuhan, termasuk melayani di TRC, menuntun orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan ini, bahkan sekalipun ada badai, para sahabat setia menjadi saksi. Ada orang-orang yang berusaha menyerang diri saya. Ada juga orang-orang yang memang dipakai oleh si jahat untuk ingin menghancurkan pelayanan ini. Tetapi saya menjadi kuat. Saya tidak menjadi lemah dengan keadaan yang sekarang, kondisi akibat pandemi,
orang cenderung menjadi apa? Menjadi putus asa, putus harapan, menjadi malas dengan semuanya, menjadi lemah. Tetapi saya tetap kuat. Kenapa? Bukan karena saya hebat, tetapi itu yang saya saksikan, kekuatan daripada doa salah satunya. Karena kenapa saya tekankan doa? Sebetulnya termasuk paket aktivitas rohani yang kita lakukan. Tetapi kenapa saya tekankan doa? Karena baru saja kemarin saya membereskan tentang grup doa gitu ya. Nah, jadi karena saya mengalami kekuatan saya diperbaharui setiap waktu. Saya menjadi kuat sudah 5 tahun setengah sekarang ini. Saya kuat melayani, saya tentu ada pergumulan pribadi, ada juga beban pelayanan. Bagaimana memberikan motivasi, memberikan pengajaran, menuntun saudara yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam pelayanan ini. Ini bukanlah pekerjaan mudah, bukan pekerjaan yang gampang gitu. Sekalipun sekarang puji Tuhan sudah ada tim admin dan juga tim pelayanan termasuk para pendoa yang mendukung pelayanan ini, tetapi sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pelayanan ini, saya mau sampaikan bahwa beban pelayanan ini tidaklah ringan gitu. Tetapi saya menjadi kuat, saya tetap bersemangat, memotivasi setiap kita, menuntun setiap kita. Terlebih para admin tahulah bagaimana kesibukan saya untuk bukan saja mempersiapkan menu setiap hari di dalam pelayanan ini, sekalipun tidak selalu dalam bentuk video atau RSSP, tetapi saya terus mengikuti, setia bersama dengan orang-orang yang ada di dalam grup WA. Saya hadir walaupun tidak secara fisik. Saya berusaha untuk memberikan pengaruh yang baik, untuk transfer motivasi. Itu semua datang daripada persekutuan saya dengan Tuhan. Jadi saya kuat bukan karena kekuatan saya sendiri, tetapi kekuatan yang saya dapatkan dari Tuhan melalui saya, salah satunya di dalam doa. Nah, itulah kenapa saya sangat tegas dalam menuntun setiap orang untuk tidak hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku. Saya juga sudah pernah sampaikan, supaya kita tetap bersemangat, kita perlu aktif. Kita perlu aktif untuk melakukan semuanya. Kembali lagi saya katakan, selain oleh doa, kenapa saya tetap kerohaniannya fit gitu ya? Semua karena Tuhan tentunya. Tetapi kita kan harus juga lakukan bagian kita gitu ya. Saya tidak pernah tinggalkan jam-jam doa saya pada pagi hari, siang hari, malam hari, melakukan paket aktivitas rohani yang kita sepakati gitu ya. Saya aktif melakukan semuanya. Saya aktif melayani, saya aktif juga dalam kegiatan urusan saya sehari-hari. Itulah kenapa saya tetap bugar, bukan cuma bugar dalam fisik gitu ya, tapi juga terlebih bugar dalam kerohanian. Nah, ini yang selalu saya katakan bahwa kelihatannya rumusnya simple. Kelihatannya rumusnya sederhana, tetapi itu berdampak baik bagi bukan cuma fisik kita, tapi kerohanian kita. Tekun berdoa, lalu aktif melakukan semuanya, pembacaan firman. Bahkan saya kan berkata bahwa bahkan saudara yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus harus memiliki komitmen untuk berdoa dalam Roh Kudus setiap hari, to edify your spirit, untuk membangkitkan, membangun kerohaniannya supaya tetap on, supaya tetap menyala gitu. Saya hanya saksikan, saya hanya bagikan praktek hidup yang saya lakukan yang sudah terbukti membangun diri saya gitu. Nah, jadi saya berharap apa yang saya lakukan di grup doa itu betul-betul diperhatikan, dan saya akan lakukan monitoring setiap bulan untuk memastikan bahwa setiap orang
tetap berkomitmen untuk mengambil bagian dalam berdoa. Sekali lagi saya katakan, oleh keaktifan kita lah untuk melakukan semuanya. Tentu harus dilakukan dengan hati yang tulus, dengan kejujuran, dengan kesungguhan, supaya membuahkan dampak yang baik bagi diri kita. Nah, terkait dengan apa yang saya lakukan pada grup doa kemarin, saya melakukan evaluasi untuk setiap orang yang ada di sana. Saya kemudian teringat dengan firman Tuhan yang di Matius 24 ayat 45 tentang hamba yang setia. Jadi sebelum saya masuk pada ayat firman Tuhan yang saya akan bagikan ini, kita kan sudah belajar. Saya nggak tahu apakah di antara sahabat atau saudara yang di Big Internet betul-betul perhatikan pesan-pesan daripada rekomendasi video hamba Tuhan yang saya bagikan. Dan pada kesempatan ini saya mau tegaskan kembali salah satu pesan daripada pengajaran yang kita sudah dapatkan di waktu-waktu yang lalu, bahwa nanti di dalam kerajaan surga itu betul-betul ada kehidupan. Dan saya setuju apa yang disampaikan oleh salah seorang hamba Tuhan yang saya rekomendasikan videonya kepada kita, bahwa justru kehidupan di bumi ini adalah gambaran daripada kehidupan yang ada di Yerusalem baru. Jadi ketika nanti kita masuk dalam Yerusalem baru, kemudian kita bukan kemudian bengong di sana gitu, atau hanya memuji Tuhan, tetapi ada aktivitas, ada tanggung jawab, ada kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam Yerusalem baru. Di dalam grup WA pendoa itu kan kita diminta memiliki komitmen diri. Tentu seorang yang berkomitmen itu pasti memiliki karakter kesetiaan di dalam dirinya. Seorang yang memiliki komitmen, dia harus memiliki konsistensi untuk melakukannya. Kenapa kemarin saya tiba-tiba adakan evaluasi di dalam grup pendoa? Karena saya rasakan dengan kuat di dalam hati saya bahwa ada beberapa orang yang sudah mulai kendur dan tidak mengambil bagian dalam setiap pokok doa yang dibagikan. Nah, saya nggak mau ini terjadi. Saya akan katakan pada rekaman bahwa roh perusak, roh kemalasan itu bisa transfer. Jadi kalau ada di antara kita di dalam grup yang kemudian membuka celah, saya nggak mau atmosfer di dalam doa itu kemudian rasanya itu malas, nggak bersemangat gitu. Itu akan bisa menularkan roh kemalasan, roh kelemahan kepada sahabat atau saudara yang tidak fit rohaninya, dan itu akan merusak suasana gitu. Nah, itu kenapa tiba-tiba saya mau pastikan supaya kemudian atmosfer di dalam grup doa itu tetap menyala. Nah, di sana selain kita berbagi LPS, selain kita berbagi rekaman ayat hafalan, kemudian berbagai aktivitas yang lain, salah satunya kan berdoa, komitmen diri untuk berdoa. Karena salah satu pilar yang harus dibangun di dalam kekristenan yang saya pahami adalah bahwa kita harus betul-betul memiliki gaya hidup berdoa gitu. Jadi jangan kita kembali kepada kekristenan kita yang lama. Kita tahu bahwa orang Kristen itu harus berdoa, dan Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa. Yesus tidak hanya pintar ngomong, tapi dia mempraktekkan kehidupan doa yang baik. Ketika dia di bumi, pagi-pagi dia cari Bapaknya, dia menyepi, dia cari Tuhan, dan dia berdoa. Lalu Alkitab juga mencatat bahwa ketika dia bahkan sudah capek pun melayani, tetapi dia memisahkan diri daripada muridnya, dia menyendiri dan mengambil waktu untuk berdoa. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Kalau dulu kehidupan kekristenan kita tahu bahwa berdoa itu adalah salah satu pilar yang harus dibangun di dalam kekristenan. Salah satu ajaran Yesus yang
ada di dalam Alkitab. Dan salah satu teladan Yesus yang adalah Tuhan juga mempraktekkan kehidupan doa. Nah, kalau dahulu kita hanya tahu tetapi tidak mempraktekkan, kalau sekarang di TRC itu yang saya tekankan. Sebab inilah, seperti tadi yang saya katakan, sebab inilah yang membuat kekristenan saya menjadi bertumbuh, kerohaniannya tetap menyala. Bukan cuma tahu tapi tidak melakukan, itu sama dengan bohong gitu. Tapi harus betul-betul apa yang sudah diketahui. Kalau kita tahu bahwa berdoa itu baik, berdoa itu perintah, berdoa itu adalah teladan Yesus, maka kita harus lakukan gitu. Nah, itu yang menurut yang saya pahami adalah salah satu tanggung jawab yang harus kita lakukan dengan setia selama kita hidup di dunia ini. Zaman sekarang bukan lagi hanya mereka yang bergelar pendeta atau bertitel STH, MTH atau DTH yang dikatakan sebagai hamba. Kolose 3:23 kita sudah hafal kan? Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Nah, jadi melayani Tuhan termasuk berdoa itu bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan. Sebab firman Tuhan yang baru saya baca berkata bahwa kita ini semuanya hamba Tuhan gitu. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan menjadi hamba kebenaran dan menjadi hamba Tuhan itu sendiri. Kenapa saya harus jelaskan ini lebih awal supaya setiap kita bisa lebih menerima pesan apa yang dituliskan di dalam Matius 24 ayat 45. Di sini dikatakan seperti ini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba, ini ayat 46, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 47 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Nah, tadi kan saya sudah katakan di awal bahwa jangan mengira hamba yang dikatakan pada Matius 24 ayat 46 sampai 47 itu hanya ditujukan kepada mereka yang bergelar pendeta atau title-nya STH, MTH, DTH atau pelayan Tuhan, bukan. Tetapi ini ditujukan juga untuk kita. Kita kan percaya bahwa setiap firman yang tertulis dalam Alkitab itu ditujukan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan. Itu berarti apapun yang tertulis di dalam firman ini ditujukan bagi diri kita sendiri. Jadi tadi saya sudah membuat kita mengerti bahwa berbicara tentang hamba di sini tidak hanya merujuk pada pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, tetapi setiap kita yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, dan kita adalah hambanya. Kesetiaan yang saya tangkap dari perumpamaan ini bukan saja ini poin yang paling saya ingin tekankan juga di dalam video ini. Jangan mengira bahwa kesetiaan itu hanya setia dalam mempertahankan iman. Memang itu penting dan justru itu yang paling dasar. Bukan tetapi saya mau tegaskan bahwa setia yang saya pahami daripada perumpamaan ini bukan hanya setia mempertahankan kekristenan, mempertahankan iman kepada Yesus, tetapi setia di dalam banyak hal. Setia membaca firman, setia berdoa,
setia berpuasa, setia menjadi saksi, setia memberitakan firman dan juga ketaatan-ketaatan lainnya. Nah, ini yang saya harus sampaikan kepada kita. Jadi jangan merasa aman bahwa saya sudah setia menjaga iman saya. Katakan ada di antara kita yang mendengarkan video ini yang berkata, oh saya setia kepada Tuhan, tidak seperti si X yang kemudian menjual imannya demi harta, demi jabatan, demi cinta, demi wanita atau demi pria gitu ya. Nah, bagus apa yang sudah kita lakukan ini. Kita mempertahankan iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan. Kita tidak menjual keselamatan kita dengan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi lebih dalam lagi dari perumpamaan ini, bahwa hamba yang setia yang akan Tuhan angkat menjadi pengawas miliknya, yang Tuhan akan berikan tanggung jawab. Kalau saya boleh katakan itu seperti, tentu kalau ada kepercayaan pasti ada rewardnya kan. Kalau misalnya orang dipercayakan sebuah jabatan, kita lihat saja seperti yang ada di dunia ini. Orang yang mendapatkan jabatan tertentu, jabatan yang tinggi, mereka mendapatkan fasilitas yang baik, lalu mereka mendapatkan reward yang baik atas prestasi dan juga pencapaian dan juga jabatan mereka. Yang saya percaya itu juga akan berlaku di dalam kerohanian. Kalau kita diberikan tanggung jawab yang besar, pasti kita akan mendapatkan reward yang besar. Kita mendapatkan penghargaan, kita akan mendapatkan balasan, kita akan mendapatkan pahala, kita mendapatkan upah, kita akan mendapatkan mahkota yang jauh lebih besar daripada seorang bawahan. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa saya percaya dan saya setuju apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan yang sudah saya bagikan rekomendasinya berdasarkan pengajaran beliau, bahwa nanti juga di dalam kerajaan surga itu ada kehidupan. Bahkan dunia ini adalah gambaran daripada apa yang akan ada, yang akan kita dapatkan di dalam Yerusalem baru. Nah, setiap kita pasti setuju kalau ingin mendapatkan hal yang lebih baik daripada Tuhan. Kita mungkin walaupun hanya sebatas mulut gitu ya, kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau dipercayakan oleh Tuhan, kita kemudian mau kalau Tuhan datang lalu Tuhan berkata bahwa engkau adalah hamba yang setia gitu. Tetapi tahukah kita bahwa kesetiaan yang Tuhan kehendaki bukan hanya sekedar mempertahankan iman, tetapi setia mengiring Tuhan melakukan semuanya. Tadi juga saya sudah katakan bahwa apalagi zaman sekarang kita bisa lihat bahwa yang dipakai oleh Tuhan bukan hanya mereka, yang dipakai oleh Tuhan luar biasa melayani Dia bukan hanya mereka yang berlatar belakang teologi. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak berlatar belakang teologi dipakai juga luar biasa oleh Tuhan. Asal kemudian orang itu mau dan memiliki hati yang setia, memiliki konsistensi di dalam dirinya, memiliki bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Kenapa kita dilatih berdoa? Kenapa kita dilatih baca firman? Itu juga untuk membentuk, selain untuk membentuk karakter kesetiaan kita, tetapi memang itulah bentuk daripada kesetiaan yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan hanya di KTP-nya dari lahir sampai mati tertulis agamanya Kristen, tetapi kemudian praktek hidupnya tidak menunjukkan seorang hamba yang setia kepada Tuhan, tidak setia beribadah, tidak setia mempelajari firman, tidak setia untuk berdoa. Di dalam komunitas ini
Kita bahkan tidak hanya diajar, tidak hanya dilatih, tidak hanya dididik untuk berdoa bagi diri kita sendiri. Kalau cuma doa makan mah itu gampang, ngapain harus ada di TRC gitu kan? Tetapi kita betul-betul dilatih setia berdoa setiap hari, membangun persekutuan dengan Tuhan, tetapi juga menjadi pendoa. Bukan cuma untuk kita-kita yang ada di dalam komunitas ini. Memang ada pokok-pokok doa yang dimana kita harus berdoa sesama MTRC. Tetapi selain pokok-pokok doa all MTRC, member of TRC, The Rapture Church, kita juga berdoa untuk berbagai pokok-pokok doa yang lain. Kita berdoa untuk gereja lokal, kita berdoa untuk kota, kita berdoa untuk lingkungan, untuk teman-teman, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara, untuk berbagai hal, untuk pemerintah. Dan kita harus memiliki kesetiaan dan konsistensi untuk melakukan ini. Saya tidak terlalu berani katakan bahwa orang yang tidak setia itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun saya dengan tegas katakan kepada diri saya bahwa kalau saya tidak memiliki hati yang setia, pasti Tuhan tidak tertarik dengan diri saya. Tetapi mari kita sepakat hal yang umum saja yang bisa diterima, bahwa bagi saya bahwa orang yang setia itu pasti akan dikenan oleh Tuhan. Orang yang setia dalam melakukan semuanya kepada Tuhan, ketaatannya, persekutuannya, belajar firman-Nya, berdoa, menjadi saksi gitu ya. Pasti orang seperti ini lebih dikenal oleh Tuhan, dan yang saya percaya orang yang seperti ini yang akan diberikan tanggung jawab oleh Tuhan kelak. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa bukankah setiap kita ingin punya keinginan, punya kerinduan, punya kemauan dipakai oleh Tuhan. Tadi saya katakan walaupun cuma sebatas bibir gitu ya, berkata bahwa saya ingin menyenangkan hati Tuhan, saya pengen berkenan di hadapan Tuhan, bahkan ingin diberikan tanggung jawab, pengen mendapatkan kekekalan masa depan, kekekalan yang baik. Tetapi saya mau beritahu bahwa apa yang kita akan dapatkan nanti itu tidak terlepas dari apa yang kita lakukan selama hidup kita. Kemarin kan sudah kita dapatkan quote bahwa bahkan martabat kekekalan kita nanti itu ditentukan dari sikap hidup kita ketika kita ada di bumi. Nah, kalau nanti di dalam kekekalan di Yerusalem baru, kita tadi sudah sepakat katakan bahwa di dalam Yerusalem baru juga ada kehidupan. Nah, kalau kita mau nanti masa depan kekekalan kita yang justru kekal abadi, kita ingin mendapatkan masa depan kekekalan yang baik, kemudian kita mendapatkan status kekristenan, status kehidupan yang baik, maka jangan lupa kita harus bangun sekarang hal-hal apa yang membuat seseorang menjadi bernilai tinggi di mata Tuhan. Salah satunya adalah memiliki hati yang setia, seperti topik yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Karena itu ini yang kita harus bangun. Ini yang selalu saya harus ingatkan. Salah satu topik yang selalu saya bagikan di dalam pengajaran saya, dalam sharing saya kan tentang kesetiaan. Kesetiaan yang kita sudah bagikan, saya ulang berkali-kali. Supaya apa? Supaya ini betul-betul tertanam gitu. Jadi jangan cuma tahu harus setia gitu, tetapi harus dilakukan. Saya tahu memang tidak selalu gampang, tetapi kalau mau menjadi hamba yang berkenan, seperti yang dikatakan pada Matius 24 ayat 45 sampai 47, Sang Tuhan itu berkenan atas kehidupan kita. Lalu Sang Tuhan itu mempercayakan tanggung jawab kepada kita. Tadi saya sudah katakan, tentu setiap tanggung jawab itu ada kaitannya dengan reward yang kita akan terima.
daripada Tuhan. Perolehan, upah, bagian yang ditentukan pada kita itu tergantung daripada besaran tanggung jawab kita. Tidak jauh berbeda dengan apa yang kita saksikan di dunia sekarang. Yang namanya kepala, yang namanya pejabat yang memiliki tanggung jawab yang besar tentu mendapatkan fasilitas dan segala bagian yang jauh lebih baik daripada seorang bawahan yang memiliki tanggung jawab yang lebih kecil. Nah, karena itu saya berharap ke depannya kesetiaan ini, saya kan katakan bahwa kesetiaan itu sebetulnya bukan sifat tapi karakter yang dibangun. Nah, miliki karakter yang setia untuk melakukan semuanya. Kalau mau tetap bersemangat, bersungguh-sungguh, bahkan memenangkan jiwa, menjadi orang yang bisa transfer semangat, memotivasi orang lain, ya kitanya juga harus menjadi orang yang bersemangat gitu. Nah, kalau mau tetap bersemangat, kemudian tetap berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang yang nanti ingin mendapatkan hal yang besar di dalam Yerusalem baru, bangun ini. Ini yang berbeda di dalam komunitas ini. Di luar sana orang bisa berbicara luar biasa, punya pengetahuan yang mumpuni, atau bahkan banyak tahu. Sekarang kan banyak debat di YouTube. Orang mengumbar pengetahuan dengan segala macamnya. Tetapi bagi saya bukan itu yang terutama. Itu baik, itu perlu. Tetapi kalau nggak diamalkan, kalau nggak dipraktekkan, itu tidak akan pernah ada gunanya. Tidak akan pernah berdampak baik dalam karakter dan juga kerohanian seseorang. Nah, ini yang selalu saya minta daripada kita, lakukan semuanya dengan setia, memberikan laporan, pembacaan Alkitab, setia berbagi rema sampai Tuhan datang, setia berdoa. Maka bukan cuma untuk kekekalan tadi kita menerima upah dari Tuhan, tetapi yang perlu untuk saat ini adalah ini semuanya menjadi sumber energi untuk kerohanian kita, supaya kerohanian kita terus bertumbuh. Kita bisa lihat kan, mereka yang sudah mandek untuk melakukan semuanya, tidak lagi bersemangat berbagi rema, tidak lagi mau berbagi LPS, tidak lagi memberikan laporan pembacaan Alkitabnya. Sorry, saya harus katakan buat mereka-mereka ini yang barangkali mendengarkan video ini, mereka sekarang terpuruk jauh, tidak lagi bersemangat melakukan semuanya. Saya tahu bahwa mereka bahkan sudah tidak lagi memiliki kehidupan doa yang baik, persekutuan doa yang baik. Maka tak heran kerohaniannya mati. Ada sih, tetap Kristen sih, tetap bahkan ikutin mungkin live streaming gitu ya. Apa sih susahnya kalau cuma nonton-nonton? Ikut live streaming, apalagi mungkin hamba Tuhannya lucu gitu ya, ada sesuatu yang berbeda, kan itu yang dari dulu terjadi. Saya kan sudah pernah katakan bahwa ada dulu seorang hamba Tuhan yang datang dengan minyak urapan gitu ya, Tuhan pakai dengan sesuatu yang luar biasa. Tetapi saya sudah bagikan videonya, orang yang berada di dalam lingkaran terdalam daripada pelayanan ini malah bersaksi, orang begitu bermegahnya dengan minyak urapan, dia berpikir kalau sudah bersentuhan dengan minyak urapan sudah paling rohani. Enggak. Ada juga orang yang bahasa rohnya lancar sekali gitu ya, di gereja lokalnya setiap penyembahan bahasa rohnya padat gitu ya, banyak bahasa roh. Tetapi hanya sebatas itu aja. Ketika dia sendiri keluar dari gereja dari Senin sampai Sabtu, dia tidak jauh berbeda daripada kekristenan yang lama dan bahkan kekristenan yang mayoritas. Itu yang saya ingin rubah. Itu yang membuat saya tetap
bersemangat sampai sekarang ingin melihat praktek hidup yang real gitu ya. Jangan cuma seperti tim hore atau seperti orang yang lebay dengan kekristenannya. Kalau udah ada minyak urapan, udah berbahasa roh, udah banyak muji menyembah gitu ya, udah merasa beres. Enggak seperti itu. Ada hal lain yang ditinggalkan. Bagaimana memiliki kesetiaan dan konsistensi untuk membaca firman, belajar firman, melakukannya, terus mempersesuaikan hidupnya dengan firman itu, memiliki kemandirian untuk juga memuji menyembah Tuhan sendiri, berdoa, menjadi pelaku firman, melayani, menjaga seluruh hidupnya, perkataannya juga perilakunya. Ya kan, apa yang dikatakan hamba Tuhan itu, kenapa saya selalu setuju sampai saat ini dengan apa yang dikatakan, karena apa yang dia lihat sama dengan apa yang saya lihat gitu ya. Orang bisa rajin ke gereja, bahasa roh, punya minyak urapan, mungkin persediaan di rumahnya, tapi tetap juga kehidupannya tidak berubah Senin sampai Sabtu. Tidak punya kesukaan untuk baca firman, tidak punya kesukaan untuk belajar firman, tidak bisa menikmati persekutuan. Ada banyak orang yang saya perhatikan, ini orang apalagi zaman sekarang banyak nonton YouTube gitu ya, nonton debat, dia kayaknya semakin tahu banyak gitu ya tentang kerohanian. Tapi saya bisa tahu siapa yang intim. Saya pernah bilangkan, sekalipun saya bukan seorang yang bergelar pendeta, bukan berlatar belakang teologi ya, tetapi saya bangga, saya bersyukur untuk hikmat marifat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bisa tahu dari cara bicaranya, dari ekspresinya, bahkan bukan cuma kita yang di sini, bukan cuma jemaat biasa di luar sana, hamba Tuhan pun saya bisa menilai apakah dia hanya membanggakan pengetahuan teologianya, pengetahuan kerohaniannya, pengetahuan Tuhannya, tapi tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Beda orang yang intim sama Tuhan, yang akrab sama Tuhan, itu beda dengan hanya punya pengetahuan yang baik karena latar belakang teologi. Nah, itu yang saya bangun di dalam komunitas ini juga gitu ya. Bagaimana kita bukan cuma pendengar, tapi kita juga membangun kekristenan kita dengan benar, kita aktif melakukan semuanya, membangun persekutuan dengan Tuhan. Orang bisa suka kan dengar debat gitu, ikut doa live streaming, ada yang mungkin macam-macam. Kan sekarang ada misbah doa pagi, doa malam gitu ya. Apa susahnya cuma nonton, cuma ikutin kayak gitu. Nah, sekarang tantangannya, sanggupkah, bisakah melakukannya sendiri, mencari Tuhan dengan mandiri sampai bisa tahu bahwa Tuhan itu hadir dan sampai mengalami persekutuan dengan Tuhan. Itu yang kita bangun supaya alami sendiri Tuhan itu sendiri. Saya tidak katakan seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Saya tidak katakan bahwa yang mesbah doa pagi, malam, yang live streaming doa-doa itu gak baik. Itu juga baik. Tapi kalau seorang Kristen hanya ngandalin itu untuk persekutuannya sama Tuhan, yang saya percaya tidak akan maksimal dalam mengalami hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu yang kita bangun, itu yang berbeda dalam komunitas ini. Bangun semuanya, miliki kesetiaan semuanya, termasuk dalam berdoa. Kalau ingin di dalam kekekalan nanti, mau mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan, mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan privilege daripada Tuhan, semuanya ditentukan dari kehidupan kita sekarang. Kalau kita gak setia, jangan berharap kita akan dipercayakan lebih. Kalau kita tidak konsisten, jangan berharap Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar. Tuhan akan lihat kompetensi dari setiap kita untuk kemudian dipercayakan hal yang besar di dalam kehidupan nanti. Karena itu yang saya mau ingatkan pada video kali ini, miliki kesetiaan dalam melakukan semuanya. Jangan cuma bangga setia menjadi orang Kristen. Sekarang saya sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, gak berubah agama gitu ya, di KTP tetap Kristen. Jangan cuma bermegah dalam kesetiaan itu, tetapi kesetiaan untuk tetap bahkan harus lebih dalam membaca firman, mengenal Tuhan, memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan, setia dalam melakukan semuanya termasuk berdoa.
setia berbagi rema, setia berbagi modul menjangkau orang, berbagi modul di akun pribadi kita, sosial media di mana kita ada. Nah, jadilah hamba yang setia, setia berdoa, setia melakukan tanggung jawab kita. Kita tidak mesti pembicara di mimbar semuanya. Setiap orang punya panggilan, tetapi dalam hidup kita, kita punya waktu, kita punya kemampuan, punya bagian di mana kita bisa melakukan pelayanan kita kepada Tuhan. Yang selalu saya katakan yang paling sederhana, tanpa orang berlatar belakang teologi, tanpa orang kemudian menjadi pelayan Tuhan, adalah berdoa. Membagikan modul-modul yang saya bagikan lewat akun pribadi. Jangan sosial media itu hanya dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu, tetapi juga untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu bangun karakter ini, karakter kesetiaan dan konsistensi. Dan ini juga pesan saya kepada saudara yang ada di Big Internet, untuk bisa bertumbuh secara kerohanian. Saya sudah bersaksi tadi, saya bermegah di dalam Tuhan. Sampai sekarang sudah 5 tahun setengah, saya setia menuntun para sahabat, saudara yang tadinya nggak biasa baca firman, sekarang sudah bergantung dalam pembacaan firman. Yang tadinya nggak berdoa, sekarang menjadi pendoa. Yang tadinya perkataannya nggak terjaga, sekarang sudah berubah, udah menjangkau orang, udah menjadi pelayan jiwa-jiwa gitu loh. Nah, itu semuanya dibangun daripada salah satunya kesetiaan untuk melakukan semuanya. Kesetiaan dalam membaca firman, kesetiaan untuk berdoa, melakukan apa yang saya katakan yang seturut dengan firman Tuhan, dilakukan dengan setia, maka hal itu akan membangun dirinya menjadi orang Kristen yang memiliki kapasitas yang besar. Seperti diri saya tetap bersemangat, semuanya itu datang daripada Tuhan, tetapi saya harus lakukan bagian saya dong. Nah, itu juga yang saya ingin tekankan kepada setiap kita yang ada di TRC ini. Dan bagi Anda yang mendengarkan video saya di YouTube, maksud saya dari awal, kalau Anda simak apa yang saya sampaikan, bahwa di dalam pelayanan ini yang saya paling tekankan bukan cuma tahu. Pengetahuan itu penting, tetapi pengetahuan tak jarang membuat orang menjadi sombong. Pengetahuan tidak mengubah orang tanpa dilakukan. Nah, kalau Anda mendapatkan sesuatu daripada pesan video saya pada kesempatan ini, saya juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di dalam komunitas ini. Di dalam komunitas ini kami tidak hanya menjalankan kekristenan yang teori, tapi kami praktek. Kalau firman Tuhan berkata berdoa, kami berdoa. Kalau dalam firman Tuhan juga memerintahkan kita untuk mempelajari firman itu dengan tekun, dan kami lakukan itu. Itu yang membuat kekristenan kami berubah dan kerohanian kami berubah. Ya. Kalau Anda mendengarkan video saya dan merasa bahwa sudah lama jadi orang Kristen tapi tidak ada yang berubah dalam diri Anda, kemudian pengenalan Tuhannya juga tetap minim, apalagi karakternya tetap buruk, tidak mencerminkan seorang Kristen, sudah tua, sudah 50-an mungkin, udah punya cucu, tapi gak bisa berdoa, gak bisa nikmatin Tuhan, baca firman malah ngantuk. Hal yang sederhana yang saya praktekkan dan juga saya ajarkan. Jadilah orang yang memiliki hati untuk dimuridkan. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa pergi jadikan semua orang, semua bangsa menjadi muridku. Murid itu harus terus diberikan tanggung jawab, dimotivasi, dididik, diberikan tanggung jawab, disuruh melakukan sesuatu. Termasuk seperti yang tadi saya bagikan, saya tuntun orang-orang yang saya layani untuk berdoa. Jangan hanya tahu berdoa itu baik, tapi harus dilakukan. Nah, kalau Anda tertarik dengan kekristenan kami yang sederhana, tapi membuat kami menjadi orang luar biasa karena kuasa firman dan juga persekutuan kami dengan Tuhan, yang kami lakukan di dalam
komunitas ini juga adalah bagaimana kami mengerjakan keselamatan, karena firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan juga kami mau mempersiapkan kekekalan kami dengan membangun kesetiaan kami, konsistensi kami, ketaatan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau Anda tertarik dengan kekristenan yang kami jalankan dan sudah bosan dengan kekristenan yang tidak berubah, bergabung bersama dengan kami. Saya taruh nomor WA TRC yang Anda bisa hubungi pada deskripsi video-video yang saya muat. Silakan menghubungi nomor-nomor WA tersebut untuk bergabung bersama dengan kami untuk memiliki kekristenan yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kalau kita tekun belajar firman Tuhan, kita melakukannya, bersekutu dengan Tuhan, maka hidup ini akan penuh dengan damai sejahtera. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan, ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan, karena ada persekutuan dengan Roh Kudus, ada sukacita Tuhan yang selalu membangkitkan kekuatan. Nah, kiranya ada di antara Anda yang mendengarkan video ini yang berminat, sebab kami sangat merindukan ada jiwa-jiwa baru yang mengalami perubahan kekristenan selama hidup di bumi. Anda mesti tahu bahwa percaya kepada Yesus tidak cukup untuk menyelamatkan kita tanpa kita melakukan bagian kita, mengerjakan ketaatan kita. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan masa depan kekekalan kita itu kita harus kerjakan selama kita di bumi. Kalau kita menjadi orang yang malas, kita nggak mau baca firman, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau berdoa untuk lingkungan, keluarga, bangsa, negara, gereja lokal, maka kalaupun kita selamat, kita tidak mendapatkan lebih. Saya sangat termotivasi dengan video kesaksian dari Pastor Park yang berkata bahwa salah satu daripada bahan bangunan kita di surga adalah doa-doa kita, pembacaan Alkitab. Memang itu nggak ada dalam Alkitab, tapi saya percaya bahwa itu nggak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena apa? Kita pakai logika kita saja. Nggak mungkin lah perolehan orang Kristen yang malas baca firman, yang malas berdoa, nggak mau berdoa untuk orang lain, kemudian penghargaannya sama dengan orang yang tekun berdoa, membangun persekutuan dengan Tuhan, mau berpuasa gitu ya, nggak mungkin sama. Nah, karena itu di sini kita betul-betul melakukan itu semua, dan itu sudah terbukti mengubahkan banyak orang. Nah, ini saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya memang bukan seorang yang berlatar belakang teologi, dan saya menyampaikan hal yang sederhana, bahkan kebanyakan rema dan kebanyakan praktek hidup yang saya sudah buktikan dari membaca firman dan menjadi pelaku atasnya, persekutuan dengan Tuhan, karena buat saya itu lebih utama daripada pengetahuan. Tetapi bukan berarti saya tidak menambah pengetahuan saya gitu ya. Nah, kiranya sharing saya yang sederhana ini dapat memberkati Anda yang mendengarkannya, dan kami tunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Nah, kita akan jumpa lagi nanti pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.